Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar tema. Tema pertama yaitu adalah organ gerak hewan dan manusia. Kita mulai kegiatan pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Pejamkan dua mata, lipat tangan kita, marilah kita berdoa. Tujuan pembelajaran pagi hari ini yaitu yang pertama, kita dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia. Yang kedua, dapat menentukan ide pokok setiap paragraf. Yang ketiga, dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Tema yang pertama adalah organ gerak hewan. Di pembelajaran kali ini, kita belajar muatan IPA KD 3.1 dan KD 4.1. Alat gerak hewan dan manusia dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah alat gerak aktif. Otot disebut sebagai alat gerak aktif karena dapat bergerak, karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulangnya bergerak. Yang kedua adalah alat gerak pasif. Alat gerak pasif yaitu adalah tulang, karena tanpa otot, gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakannya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Untuk muatan Bahasa Indonesia KD 3.1 dan KD 4.1, yaitu tentang pengertian ide pokok. Ide pokok itu apa? Ide pokok adalah inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok bisa disajikan dalam bentuk kalimat utama. Nah, ide pokok dalam teks sering juga disebut sebagai pokok pikiran atau gagasan utamanya karena berisi gagasan dasarnya penulis. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal, bisa di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Cara menentukan ide pokok yang pertama adalah bacalah teks dengan seksama secara keseluruhan. Dibaca keseluruhannya yang pertama, yang kedua adalah kemudian kita cari kalimat utama dari teks tersebut. Setelah kita mencari kalimat utamanya, kita dapat menjumpai ide pokok pada kalimat utamanya tersebut. Selanjutnya kita baca dengan bacaan yang berjudul Organ gerak hewan dan manusia. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Ini ada dua paragraf. Paragraf pertama, ini kalimat utamanya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Setelah kita mencari kalimat utama, kita mencari ide pokoknya. Ide pokoknya adalah ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kemudian untuk kalimat pengembangnya adalah secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Itu kalimat pengembangnya. Ini juga termasuk kalimat pengembangnya. Makhluk hidup akan bergerak apabila dalam rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Untuk paragraf yang kedua, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Ini dinamakan kalimat utamanya. Ide pokoknya adalah gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem geraknya.
Kemudian kalimat pengembangnya adalah organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Selanjutnya, kita kerjakan. Kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Misalkan, ide pokok yang pertama adalah organ gerak terdiri atas dua macam. Silakan kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf. Ide pokok yang kedua, organ gerak terdiri atas dua macam. Silakan anak-anak nanti kembangkan menjadi sebuah paragraf yang kedua. Ide pokok paragraf yang ketiga adalah organ gerak terdiri atas dua macam. Buatlah menjadi sebuah paragraf. Jadi nanti anak-anak membuat 3 paragraf dengan baik. Kerjakan di buku tulis kalian, ditulis secara rapi. Nanti setelah itu kalian foto ke buku pulusi ya. Kita tadi mengerjakan, kita mendapatkan kesimpulan. Yang pertama, ide pokok itu apa? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar suatu pengembangan sebuah paragraf. Fungsi dari ide pokok yaitu adalah menjadi dasar pengembangan paragraf. Yang ketiga, bagaimana kita cara menentukan ide pokok? Yang pertama tadi kita membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. Kita baca secara keseluruhan ya tadi ya. Yang kedua, kita menentukan isi paragraf tersebut. Refleksikan apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kamu lakukan ketika membaca suatu bacaan. Aksinya, memanfaatkan organ gerak yang kita punya. Dengan berdoa dan pulusi mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kita untuk mengakhiri kegiatan pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga pembelajaran ini bermanfaat buat kita semua. Dah, sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya.